Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi dzawin nufusiz zakiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ila yaumiddin, amma ba'du. Salawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa Jemaah sekalian, pada subuh kali ini kita akan berbicara atau kita mengingat satu hadis yang pernah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Hadis Abi Abdurrahman Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, suatu ketika Ibnu Mas'ud ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, saya pernah bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dia tanya adalah ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Nah, sekarang kita lihat Bapak Ibu sekalian. Tanya sahabat tadi, saya ulang, ayyul amali ahabbu ilallahi ta'ala. Apa amal yang paling dicintai oleh Allah? Qala, lalu dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, amal yang paling dicintai Allah adalah as-salatu ala waqtiha. Apa? As-salatu ala waqtiha. Ma makna? Apa artinya? Salat tepat waktu. Nah, di hadis yang lain kalimatnya begitu. As-salatu fi awwali waqtiha. Ya, di hadis yang lain salat di awal waktu. Bapak Ibu sekalian, inilah amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang lain. Tidak yang lain. Tidak haji, tidak umrah, tidak puasa, tidak baca Quran. Amal yang paling dicintai Allah itu adalah salat kita tepat waktu, di awal waktu. Ini amal yang paling dicintai oleh Allah Taala. Karena itu Allah menyebutkan di dalam Al-Quran, Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Setiap salat itu sudah ditentukan waktu. Sah tak salat kita kalau zuhur misalnya jam 3? Kalau lengkap syarat dan rukun sah, kan begitu? Tapi afdolnya adalah awal. Dicintai Allah tak salat jam 3? Dicintai. Tapi yang paling dicintai Bapak Ibu sekalian, salat tepat waktu. Itu yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala. Qul, kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbun Allah. Katakan Muhammad kepada umatmu, in kuntum tuhibbun Allah, kalau kalian mencintai Allah. Qul fattabi'uni, maka syaratnya adalah, kata Allah kepada Nabi, katakan kepada umatmu Muhammad, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah saya. Dan Nabi itu Bapak Ibu sekalian, sholatnya, sahabat bercerita, kalau masuk waktu sholat, Nabi itu orangnya seperti tidak kenal kepada kami. Ngobrol-ngobrol ini, tapi tidak kenal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi tiba-tiba berangkat itu. Seperti seolah-olah Nabi tidak mengenal kami.
Nabi mementingkan sholat di awal waktu. Maka sholat itu adalah mizan dalam bahasa Arabnya. Sholat itu adalah timbangan. Sholat itu adalah timbangan. Dan bukankah disampaikan kepada kita Bapak Ibu sekalian bahwa hal pertama yang akan dihisab, awwalu ma yuhasabu bihil 'abd, hal pertama nanti akan dihitung di akhirat adalah perkara sholat. Jadi nanti datang seorang hamba di akhirat, lalu kata Allah, hitung sholatnya. Oh, dihitung sholatnya. Nah, setelah dihitung perkara sholat ini, baru dicek ibadahnya yang lain. Tapi kalau ternyata dia bermasalah sholatnya, atau apalagi misalnya dia tidak sholat, maka ibadah lain Bapak Ibu sekalian akan diabaikan. Maka sholat ini adalah ukuran. Patokan pertama itu adalah sholat. Maka jangan kita bermain-main dengan sholat ini. Ingatkan suami kita, ingatkan istri kita, ingatkan anak-anak kita. Mereka yang mengabaikan sholat akan mengabaikan ibadah lain. Maka sholat adalah ukuran. Itu sebabnya dalam perkara puasa, ibu-ibu kalau datang haid, ya, maka diganti ke hari yang lain. Ya, kalau sakit maka diganti ke hari yang lain. Jadi perkara sholat ini Bapak Ibu sekalian tidak bisa karena sakit, tidak bisa karena musafir, bahkan orang berperang sekalipun itu sholatnya tersendiri. Harus sholat di waktunya juga, tidak bisa dia diganti. Ya, kecuali tadi yang menstruasi atau haid tadi, itu perkaranya beda. Nah, sholat begitu, ya, ajarkan anak kita yang berusia 7 tahun itu. Nah, nanti kalau dia berusia 10 tahun, Bapak Ibu sekalian, ambil lidi. Begitu anak kita ada yang ulang tahun 10 tahun, sampaikan ke dia, Ananda, abang sekarang sudah berusia 10 tahun. Pegang lidi. Agama Nabi mengajarkan bunda, mengajarkan ayah, mengajarkan papa, mengajarkan mama, mengajarkan abi, mengajarkan umi, bahwa kalau Ananda sudah berusia 10 tahun, Ananda wajib sholat. Ya. Kalau Ananda tidak sholat, mohon maaf nanti bunda sudah menyiapkan ini. Nah, waktu mengajarkan tadi 3 tahun. Nah, kita sampaikan. Nanti jangan sampai dibiarkan dia. Nah, itulah nanti kalau terbiarkan dia susah. Yang kedua dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, adalah birrul walidaini. Birrul walidaini. Apa itu? Berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi setelah sholat tadi kedudukannya itu turun kepada berbuat baik kepada orang tua, Bapak Ibu sekalian. Berbuat baik kepada orang tua. Bahkan ya saking berbuat baiknya kepada orang tua ini mengalahkan ibadah sunat dia, mengalahkan ibadah sunat. Ya, contoh, kita sholat sunat dipanggil oleh orang tua. Mana yang kita sambut dulu? Menyelesaikan sholat atau menyambut panggilan orang tua? Kalau sholatnya itu sholat wajib, maka abaikan orang tua. Kalau sholatnya itu sholat sunat, maka tinggalkan sholat sunat itu, sambut panggilan orang tua. Misalnya nanti kalau terjadi pula masalah setelah itu tersinggung orang tua, nah itu lepaskan sholat sunat itu. Termasuk misalnya kalau umrah, ibu-ibu sudah daftar, ya, tiba-tiba ada kepentingan orang tua hadirnya kita, itu umrah yang ditinggalkan. Saking tingginya panggilan orang tua Bapak Ibu sekalian ketimbang ibadah sunat yang lain. Maka birrul walidaini, berbuat baik kepada orang tua. Setiap kita Bapak Ibu sekalian pernah menjadi anak, walaupun setiap kita belum tentu akan pernah menjadi orang tua. Nah, karena itu birrul walidain, berbuat baik kita kepada orang tua, berbakti kita kepada orang tua. Orang tua kita yang telah mengandung kita, ibu-ibu paham itu berapa lama, wahnan ala wahnin, ya sangat berat. Orang tua mengandung, ibu kita mengandung kita. Orang tua kita yang telah melahirkan kita, orang tua kita yang telah menyusukan kita, orang tua kita yang telah membesarkan kita, yang mendidik kita. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyuruh kepada kita birrul walidaini. Di dalam ayatnya, "Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a." Kalian sembahlah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan kalian sekutukan Allah. Kemudian wabil walidaini ihsana. Kemudian kepada orang tua berbuat baiklah kalian. Tanda
tandanya saya anak yang berbakti kepada orang tua? Apa tandanya saya anak yang soleh? Apa tanda anak yang soleh? Mana? Tanda anak yang soleh apa kira-kira? Kasih duit. Kasih duit. Mendoakan. Ulama tadi menjawab, ya, tidak ada salahnya, betul juga. Ya, kalau kita mendoakan orang tua kita 5 kali dalam sehari semalam paling kurang, insya Allah kita tergabung kepada anak yang soleh. Mobil, ya, mobil besar misalnya mobil tronton antar provinsi, antar kota, tidak sholat 5 waktu, tiba-tiba berhenti dia di tepi jalan, Allahumma firli walidayya. Jarang kita temui, hampir-hampir tidak akan ada. Karena itu kalau disebut 5 kali dalam sehari semalam, umumnya adalah melekat kepada sholat 5 waktu. Nah, karena itu jangan pernah tinggal doa orang tua ini. Makanya kalau kita berdoa itu, Bapak Ibu sekalian, pertama adalah memuji Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang kedua, salawat kepada Nabi. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad, dan seterusnya. Kemudian doa pertama kita adalah Allahumma firli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Baru minta yang lain-lain. Islam ini Bapak Ibu sekalian sangat terkenal di langit. Pekerjaan sehari-harinya adalah mengembala domba, mengembala kambing penduduk Yaman itu. Apapun keinginan ibunya tidak pernah diabaikan oleh Islam ini. Ibunya minta ini, dia kabulkan. Ibunya minta itu, dia kabulkan. Ibunya menginginkan ini, dia carikan. Suatu ketika ibunya minta mau berangkat haji. Ibunya minta berangkat haji kepada dia. Rasulullah ini mengatakan, bukan tidak bisa, kita tidak punya uang ini, kita tidak punya duit, kehidupan kita begini. Bukan begitu dia Bapak Ibu sekalian. Rasulullah dia hanya menjawab insya Allah. Padahal dia tahu kehidupannya seperti itu. Hari-harinya mengembala kambing milik orang lain, tapi suatu ketika ibunya minta kepada dia ingin berangkat ibadah haji. Rasulullah menjawab sekali lagi insya Allah. Lalu Rasulullah setelah itu berpikir bagaimana caranya ibunya punya satu keinginan, selama ini semua keinginan orang tuanya dia kabulkan. Karena itu Bapak Ibu sekalian, kalau orang tua kita meminta sesuatu kepada kita, jangan pernah dijawab tidak bisa. Insya Allah. Yang bisa kita tunaikan langsung ditunaikan. Sesusah apapun kehidupan kita, misalnya dalam satu masa dan dalam satu waktu, kalau orang tua kita meminta kita apapun jalannya, tak berhutang kita dan lain sebagainya, carikan. Itu adalah cara Allah memudahkan kita. Allah suruh kita membantu orang tua kita. Ya, membantu dalam artian berbakti tepatnya orang tua kita, Bapak Ibu sekalian. Maka Rasulullah ini menjawab insya Allah. Lalu dia berpikir bagaimana caranya. Akhirnya Bapak Ibu sekalian, Uwais Al-Qarni ini dia beli seekor anak sapi. Anak sapi yang masih ini kecil, berapa bulan itu. Dia beli anak sapi. Setiap hari Uwais Al-Qarni ini Bapak Ibu sekalian, dia pangku anak sapi itu. Kemana dia bawa? Dia bawa ke atas bukit, ke atas gunung. Dia pangku, dia bawa ke atas gunung, kemudian makan anak sapi itu di atas sana. Nanti sore dia naik lagi, dia bawa anak sapi itu ke kandangnya, turun lagi. Besok dia ulang lagi, pagi besok dia angkat. Sampai berlalu waktu, itu sapi semakin hari semakin besar, semakin hari semakin berat. Tapi dia selalu bawa. Nah, beberapa bulan kemudian atau setahun kemudian, sapi itu sudah bisa dijual. Uwais Al-Qarni sudah terbiasa, ototnya sudah mulai kuat, membawa anak sapi turun naik setiap hari Bapak Ibu sekalian. Maka dia jual anak sapi itu di musim haji, akan tiba musim haji dia jual. Lalu dia sampaikan kepada ibunya, ibu, kita berangkat ke tanah suci tahun ini. Dari mana uangnya? Ini uang hasil penjualan sapi ini bisa kita jadikan bekal. Lalu ongkos kita, kata dia, ibu saya gendong. Ibunya digendong dari Yaman ke Mekah. Dari mana? Dari Yaman ke Mekah.
Ini kita nak tunjuk si A si B, kita semua masing-masing tunjuk diri sendiri. Bagaimana ketaatan kita kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun yang sudah wafat. Kadang-kadang sudah berlalu sekian tahun orang tua kita wafat, kita lupa datang ke ziarah ke makam. Saya digendong, kalau cerita tadi digendong oleh Uwais Al-Qarni dari Yaman ke Mekah, 1119 km jaraknya. Kata Rasul kepada Umar dan Ali ketika itu, ada seorang anak muda namanya Uwais Al-Qarni. Kalau kalian bertemu dengan dia besok, kalian minta doa kepada dia. Padahal ini adalah Umar, sahabat yang luar biasa. Ali bin Abi Thalib, sahabat luar biasa. Tapi Rasul mengatakan, kalau kalian bertemu dengan Uwais Al-Qarni besok, maka mintakan doa kepada dia. Itu sebabnya Uwais Al-Qarni ini terkenal dia di langit, disebut oleh malaikat namanya, tapi manusia tidak banyak yang tahu. Makanya dalam hidup kita ini, jangan habis waktu kita mencari perhatian manusia. Perhatian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia itu bermusim berketika. Air sekali air dalam, sekali tepian, sekali musim orang datang kadang memuji kita, lain waktu kadang orang datang mencaci kita. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala akan selalu mencintai hambanya, Bapak Ibu sekalian. Maka belajar kita dari Uwais Al-Qarni, orang tua kita, orang tua kita. Kalau dia sudah meninggal, Ustaz, kalau orang tua kita sudah meninggal, salah satu ajarannya itu adalah berbuat baik dengan kawan dari ayah dan ibu kita, dengan sanak saudara dia. Entah suatu waktu kita pulang kampung, oh ini kawan ayah saya dulu, entah berapa duit, entah makanan tadi, kita doakan ayah saya kan bapak kemarin. Nah begitu berbuat baik, ya datang berziarah kita, bersihkan rumputan dan sebagainya di makamnya. Bapak Ibu sekalian, berbakti kepada orang tua. Kita semua, bukan satu dua orang, kita semua harus mengevaluasi diri kita sendiri, karena terkait berbakti kepada orang tua ini belum seujung kukuh kita berbakti kepada orang tua kita. Kadang di sini berlebih-lebihan makanan, kita tak tahu orang tua kita di kampung sana, yang jarang kita telepon, yang kita tidak tahu kehidupan hari-harinya, entah ada yang dimakan entah tidak. Nah, kita sudah merasa besar hati kalau mengirim sekali setahun. Sudah merasa sebagai anak berbakti kalau mengirim sesuatu sekali berapa bulan terkadang. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shaghira. Yang terakhir, sahabat ini bertanya, apalagi ya Rasulullah amal yang paling dicintai oleh Allah? Lalu Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Kalian berjuang di jalan Allah. Berjuang di jalan Allah. Kalau dalam musim peperangan tentu angkat senjata. Kalau dalam musim perang tentu pegang, panggul senjata. Tapi kalau dalam situasi tidak perang, damai seperti kita di Indonesia ini, di lingkungan kita ini, ada kan mau berperang pula. Ya, apa pembagian jihad kita Bapak Ibu sekalian? Ingatkan anak istri kita, ingatkan suami kita, ingatkan warga kita, ingatkan masyarakat kita untuk taat dengan Allah Ta'ala, untuk melakukan kebaikan, untuk bersikap yang baik-baik dalam hidup kita. Ini jihad kita. Dan mengingat ini dengan cara yang bagus. Jangan sampai kita mengingatkan orang kebaikan, cara kita tak bagus, tersinggung orang lain sebagainya. Ingatkan dengan cara yang baik. Ya, karena yang kita inginkan dari orang itu adalah perubahan kepada kebaikan. Kita jangan pernah membenci orang, tapi kalau kita tidak suka kepada orang itu, lebih kepada perbuatan dia, jangan kepada orangnya. Sebab orang itu bisa jadi Allah rubah, tapi keburukan harus kita tidak menyukainya kapanpun itu. Karena itu al-jihadu fi sabilillah, berjuanglah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita sebagai ketua masjid, pada ayat misalnya, atau kita semua pengurus masjid, ayo isi masjid ini buat kegiatan kita, jangan bosan ibu mengumumkan majelis taklim. Apakah sebagai kita RT dan lain sebagainya, ingatkan. Apakah kita sebagai suami, apakah kita sebagai istri, perankan peran kita dengan mengingatkan orang kepada kebaikan. Tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Inilah yang saya ingatkan kepada kita semua di subuh kali ini Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan bermanfaat tentang 3 hal yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala amal ibadah tadi. Yang pertama, salat tepat waktu. Yang kedua, berbakti kepada kedua orang tua. Yang
yang ketiga, ya berjuang, ya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Alafu minkum wa maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.